Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Hestianto dengan NIM 1913013. Saya berkuliah di Universitas Katolik Musi Caritas. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Smiles and Laughter. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu senyum, apa itu tertawa. Jadi, senyum adalah ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir, atau pula di sekitar mata. Kebanyakan orang senyum untuk menampilkan kebahagiaan dan rasa senang. Berikutnya adalah laughter, tertawa. Tawa adalah ekspresi suara, atau merupakan pencerminan keriangan dan kebahagiaan, atau dalam perasaan dari keceriaan. Merupakan hasil dari canda, menggelitik, dan simultan lainnya. Jadi, di sini ada dua gambar, yang mana yang termasuk gambar dari senyum asli dan senyum palsu. Jadi, senyum yang tulus itu dihasilkan oleh otak bawah sadar kita, yang berarti maksudnya itu senyum terjadi secara otomatis. Saat kita merasakan senang, sinyal melewati bagian otak kita, memproses emosi dan membuat otot-otot mulut kita bergerak, pipi kita naik, mata kita berkerut, dan alis agak turun. Jadi bisa terlihat kan di sini yang mana senyum yang asli dan senyum yang palsu. Ya, jadi senyum yang asli ada di sebelah kanan dan senyum yang palsu ada di sebelah kiri. Jadi pernah kan saat fotografer meminta kita untuk mengatakan cheese, kemudian kita semua serentak melakukan senyuman. Nah, jadi itu otot-otot utama zigomatik kita tertarik. Tapi hasilnya adalah senyum palsu. Karena kita sengaja untuk melakukannya. Nah, nanti hasilnya tuh lebih kurang seperti ini kalau di foto. Makanya dari kebanyakan kita kalau di foto itu terlihat senyumnya tuh agak aneh dibanding senyum asli. Selanjutnya adalah mengapa senyum menular. Hal yang luar biasa dari sebuah senyuman adalah ketika kita memberikan senyuman kepada orang lain. Otomatis orang tersebut memberikan senyuman pula kepada kita. Walaupun kita memberikan senyuman palsu, mereka pasti akan membalasnya dengan senyuman pula. Ada seorang profesor Ulfdinburg di Universitas Uppsala, Swedia. Dia melakukan sebuah eksperimen yang mengungkapkan bagaimana ketidaksadaran pikiran kita memberikan kontrol langsung terhadap otot wajah kita. Menggunakan sebuah alat itu mengambil sinyal listrik dari serat otot. Jadi dia mengukur aktivitas otot wajah pada 120 orang sukarelawan. Jadi sukarelawan tersebut diberikan foto-foto yang gambarnya adalah foto-foto wajah yang sedang marah dan wajah yang sedang bahagia. Jadi 120 sukarelawan ini disuruh membuat wajah cemberut, tersenyum, atau tanpa ekspresi wajah dalam menanggapi apa yang mereka lihat. Jadi terkadang wajah mereka yang menirukan malah kebalikan dari apa yang mereka lihat. Ada yang senyum, ada yang melihat foto senyum, malah berekspresi cemberut. Ada yang berekspresi cemberut, malah berekspresi senyum. Itu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa relawan tidak memiliki kontrol total atas otot-otot wajah mereka. Selanjutnya bagaimana senyum menipu otak. Jadi di sini ada sebuah gambar. Ketika kita melihat foto ini, mungkin kita mengenali wajah dari aktor yang bernama Hugh Grant. Ketika kita diminta untuk menggambarkan emosinya di foto ini, kebanyakan dari kita menggambarkan bahwa dia ini orang yang sangat santai dan bahagia.
karena wajahnya terlihat senyum. Jadi, saat foto diputar, malah kita mendapatkan pandangan yang sama sekali berbeda dari sikap emosional yang disampaikan. Jadi di sini di bagian mata dan mulut diputar ya, dan menghasilkan wajah yang mengerikan. Tetapi seperti yang kita lihat, otak kita bahkan bisa mengidentifikasi senyum ketika wajah terbalik. Tidak hanya melakukan itu, tetapi otak dapat memisahkan senyum dari setiap bagian lainnya dari wajah. Ini menggambarkan efek kuat dari sebuah senyuman kita. Paul Ekman melakukan sebuah penelitian. Jadi, dalam penelitian dia, menunjukkan bahwa ketika orang dengan sengaja berbohong, sebagian besar terutama laki-laki nih ya, tersenyum lebih sedikit dari biasanya. Jadi kebanyakan dari orang berbohong tuh senyumnya lebih sedikit. Ekman percaya ini karena pembohong menyadari bahwa kebanyakan orang mengasosiasikan tersenyum dengan berbohong. Jadi mereka sengaja mengurangi senyum mereka. Senyuman pembohong datang lebih cepat daripada senyum-senyum orang yang tulus. Orang yang tulus senyumnya tuh ditahan lebih lama gitu. Jadi seolah-olah pembohong itu memakai topeng ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada tipe-tipe dari senyuman. Jadi yang pertama ada tight lip smile. Jadi bibirnya direnggangkan. Bibir direnggangkan kencang di wajah untuk membentuk garis lurus. Nih, jadi bibirnya nih kencang gitu kan, membentuk garis lurus. Dan gigi tampak disembunyikan. Jadi ini nih bisa diasumsikan bahwa senyumnya ini memiliki rahasia atau sesuatu yang disembunyikan. Jadi ini artinya ada sesuatu yang mereka tidak ingin berbagi dengan kita. Biasanya ini favorit wanita. Jadi rata-rata wanita nih senyumnya kayak gini. Nah, biasanya wanita yang senyumnya kayak gini nih, dia ini mengungkapkan bahwa mereka sedang tidak menyukai seseorang. Dan biasanya ini nih kode wanita sebagai sinyal penolakan. Nah, jadi kalau ada laki-laki yang ingin mendekati wanita yang dia sukai, terus memasang senyum kayak gini, nah ini patut dicurigai nih. Harap sadar diri ya. Rata-rata laki-laki ini tidak sadar itu kan. Nah, yang kedua ada the twist smile. Jadi the twist smile ini terlihat pada gambar A. Dia ini menunjukkan emosi yang berlawanan. Menunjukkan emosi yang berlawanan di setiap sisi wajah. Jadi alis sebelah kiri terangkat. Alis sebelah kiri terangkat, otot zigomatik kiri dan pipi kiri untuk menghasilkan satu jenis senyum di sisi kiri wajah, sementara otak kiri menarik otot yang sama ke bawah. Menarik ke bawah di sisi kanan untuk menghasilkan cemberut marah. Nah, jadi kalau kita letakkan cermin di tengah-tengah wajah pada gambar A ini, kita akan mendapatkan dua emosi ya. Nah, jadi kalau kita melihat di muka bagian kirinya, kita akan mendapatkan emosi pada gambar B. Jadi, pada gambar C maksud saya, maaf. Nih, jadi kalau diletakkan cermin di sini, kita akan mendapatkan wajah yang sedang kesal. Nah, jika kita melihat di sisi bagian kanan, kita akan mendapatkan wajah bagian senang atau sebuah senyuman. Jadi biasanya the twist smile ini dilakukan orang barat saat melakukan sarkas. Yang ketiga ada the drop jaw smile. The drop jaw smile. Nah, ini adalah senyum yang dilatih di mana rahang bawah diturunkan jadi mulutnya terbuka. Untuk memberi kesan bahwa orang tersebut sedang tertawa atau ceria. Ini adalah favorit orang-orang
seperti The Joker di serial film Batman ya. Semua menggunakannya untuk menimbulkan reaksi bahagia di audiens mereka. Selanjutnya ada Sideways Looking Up Smile. Nah, dengan kepala menunduk, ini kan terlihat menunduk kan, dan menjauh sambil melihat ke arah atas dengan senyuman ketat. Senyumnya ketat, terlihat lucu dan sangat rahasia. Nah, senyum malu-malu ini telah terbukti menjadi favorit pria. Jadi rata-rata laki-laki tuh suka gitu lihat wanita tersenyum seperti ini. Jadi itu tuh melahirkan perasaan yang membuat laki-laki tuh ingin melindungi dan merawat wanita ini. Ini adalah salah satu senyuman yang digunakan Putri Diana mengikat hati orang-orang di mana-mana. Jadi Putri Diana tuh suka senyum kayak gini karena memikat gitu ya. Selanjutnya, mengapa tertawa adalah obat terbaik? Jadi seperti halnya senyum, tertawa juga meningkatkan kesehatan karena memperpanjang umur kita. Ketika kita tertawa, setiap organ dalam tubuh kita merangsang hal yang positif. Tuh, jadi kalau kita tertawa, pernapasan kita tuh menjadi lebih cepat. Nah, jadi karena lebih cepat tuh dapat melatih diafragma, leher, perut, wajah, dan bahu. Tertawa meningkatkan jumlah oksigen dalam darah, yang tidak hanya membantu penyembuhan dan meningkatkan sirkulasi. Dengan tertawa, kita juga dapat memperluas pembuluh darah dekat dengan permukaan kulit. Tertawa ini juga menurunkan detak jantung. Menurunkan detak jantung yang berarti tertawa merangsang nafsu makan kita dan membakar kalori. Jadi ada ahli saraf yang bernama Henry Rubinstein menemukan bahwa 1 menit tawa menyediakan hingga 45 menit relaksasi berikutnya. Terus Profesor William Fry di Universitas Stanford melakukan bahwa 100 tawa akan memberikan tubuh Anda latihan aerobik yang setara dengan sesi 10 menit. Tuh, kamu bayangin ketawa doang. Tuh, setara dengan latihan aerobik. 10 menit pula, kan lumayan kan? Secara medis inilah mengapa tawa sangat bagus untuk kita. Nah, jadi jangan sampai kita jarang tawa ya, nanti kurang sehat gitu. Bagaimana humor menyembuhkan? Tertawa menghilangkan rasa sakit. Terus tertawa juga menghilangkan stres. Jadi tertawa itu merangsang adanya penghilang rasa sakit alami pada tubuh yang dikenal sebagai endorfin, membantu menghilangkan stres dan menyembuhkan tubuh. Jadi ada seseorang nih yang lagi sakit, namanya Norman Cousins. Jadi Norman Cousins ini didiagnosis dengan penyakit ankylospondilitis yang melemahkan tubuh. Kemudian dokter berkata kepada Norman Cousins, dokter bilang, mereka tidak bisa lagi membantunya, dan dia akan hidup dalam kesakitan yang luar biasa sebelum dia meninggal. Jadi dia ini udah divonis bakal meninggal gitu kan. Nah, jadi sepupu Norman Cousins ini check-in di kamar hotel dan menyewa setiap film lucu yang bisa dia tonton. Jadi selama sakit ini Norman Cousins diberikan film-film yang lucu gitu kan. Nah, dia menonton film tersebut secara berulang-ulang. Jadi Norman Cousins ini tertawa dengan sangat keras dan sekencang yang dia bisa. Setelah 6 bulan dia menjalani terapi tertawa gitu kan, terapi tertawa, para dokter malah tercengang karena menemukan bahwa penyakitnya yang dialami ini tiba-tiba sembuh total. Penyakitnya tuh hilang gitu. Ternyata hal yang dilakukan Norman Cousins ini menimbulkan hasil yang sangat luar biasa. Dengan kasus ini kemudian dimulainya penelitian besar-besaran tentang fungsi endorfin. Jadi fungsi
Endorfin itu zat kimia yang dilepaskan dari otak kita. Zat kimia itu dilepaskan ketika kita tertawa. Mereka memiliki komposisi kimia yang mirip dengan morfin dan heroin dan memiliki efek penenang pada tubuh sambil membangun sistem kekebalan tubuh. Inilah mengapa orang yang bahagia jarang sakit dan sengsara, tapi orang yang mengeluh sering tambah sakit. Nah, jadi tiap kita ada masalah atau apa gitu, usahakan kita tetap bahagia ya. Takutnya sistem kekebalan kita menurun dan akhirnya sakit. Laughter in love. Jadi Robert Provine dalam pacaran, wanita sebagian besar melakukan tertawa dan tersenyum. Tertawa dalam konteks ini digunakan sebagai cara untuk menentukan seberapa langgeng suatu hubungan kalian. Jadi simpelnya gini, semakin laki-laki bisa membuat wanita tertawa, jadi wanita ini semakin tertarik kepada Anda gitu. Ini karena kemampuan membuat orang lain tertawa adalah sifat yang sangat disukai perempuan. Nah, jadi terakhir summary, saat kita tersenyum, orang lain akan membalas senyum kita yang menimbulkan perasaan positif antara kamu dan mereka. Studi membuktikan bahwa sebagian besar pertemuan akan berjalan lebih lancar, bertahan lebih lama, menghasilkan hasil yang lebih positif ketika Anda membuat suatu senyuman menjadi suatu kebiasaan. Sebuah riset juga menunjukkan bahwa senyum dan tawa membangun sistem kekebalan tubuh, mempertahankan tubuh dari penyakit, mengobati tubuh, menarik lebih banyak teman, dan memperpanjang umur. Oleh karena itu, humor menyembuhkan kita semua. Jadi teman-teman, lebih pilih mana nih? Lebih pilih murung atau senyum dan tertawa? Itu pilihan kalian. Sekian dari saya. Terima kasih.